Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam siaran online kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang judul bab yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, yaitu Adhar Alamati Ahlis Sunnah. Ciri Ahlus Sunnah yang paling menonjol diantaranya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mencintai para ulama-ulama Ahlis Sunnah wal Jamaah dan membenci para ulama-ulama dari kalangan Ahlil Bidah. Ciri Ahlus Sunnah adalah ketika disebutkan tentang Ahlil Bidah, ketika dibantah ahlil bid'ah, maka seorang yang berada di atas sunnah, dia tidak akan marah sedikit pun. Namun sebaliknya kalau Anda dapati ada seorang yang katanya dia ini di atas sunnah, katanya dia ini seorang salafi, tapi ketika ada ahlil bid'ah yang dibantah, ada ahlil bid'ah yang ditelanjangi kesesatannya, ternyata dia marah, ternyata dia nggak terima, maka ini bukan ciri ahli sunnah wal jamaah, alias dia adalah seorang ahli sunnah yang palsu atau salafi yang imitasi. Kemudian ciri yang kedua, dan ini yang sedang kita bahas, adalah ahli sunnah wal jamaah itu yang paling menonjol adalah tarkul mira wal jidal fid din. Meninggalkan debat kusir dalam masalah agama atau berbantah-bantahan dalam masalah agama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah nukilkan ucapan para ulama, sebagian para ulama yang melarang ahli sunnah wal jamaah untuk berdebat kusir dengan ahlil bid'ah. Kita sampai pada halaman 232. Beliau, yaitu Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, menukil ucapan Imam Malik ibn Anas. Imam Malik bin Anas pernah mencela seseorang yang suka berdebat kusir dalam masalah agama, berbantah-bantahan dalam masalah agama. Imam Malik ibn Anas mengatakan, kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin aradana an narudda ma ja'a bihi Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, setiap kali ada orang yang datang kepada kita untuk mendebat kita, maka sama saja orang ini untuk mengajak kita menolak apa-apa yang datang kepada Nabi SAW dari Jibril. Artinya, setiap kali ada orang yang datang kepada kita, dia menang berdebat dengan kita, mengajak kita untuk berdebat, sama saja orang ini menginginkan kita untuk menolak syariat Nabi SAW, untuk menolak sunnah. Kemudian disebutkan juga kisah tentang seorang yang pernah datang menemui Imam Malik. Orang ini bertanya kepada Imam Malik, la'allaka min ashabi. Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang. Kemudian Imam Malik menjawab kepada orang tersebut,
Imam Malik mengatakan, la'allaka min ashabi Amr ibni Ubaid. Kalau dilihat dari pertanyaanmu, kata Imam Malik, kau ini seperti pengikutnya Amr ibn Ubaid. La'anallahu Amr ibn Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr ibn Ubaid. Kenapa? Fa innahu ibtada'a hadhil bid'ata minal kalam. Karena dialah yang pertama kali mencetuskan bid'ah ini dalam ilmu kalam. Ya, bid'ah dalam ilmu kalam. Walau kanal kalamu ilman latakallama fihi sahabah radhiyallahu anhum wattabi'una kama takallamu fil ahkami wasyara'i. Andai kata ilmu kalam itu masuk bagian dari agama, tentu para sahabat sudah membicarakan agama ini dengan ilmu kalam. Atau kalau bahasa sekarang, ilmu-ilmu mantik, ilmu filsafat yang melandasi agama ini dengan ra'yu, dengan akal, dengan rasio. Andai kata memang ilmu kalam bagian daripada agama, maka pasti para sahabat sudah membicarakan tentang ilmu kalam sebagaimana para sahabat membicarakan tentang hukum-hukum syariat di dalam agama ini. Kemudian Imam Malik diriwayatkan juga pernah mengatakan, iyyakum wal bid'ah. Hati-hati kalian dengan bid'ah-bid'ah. Dikatakan kemudian kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah mal bid'ah. Wahai Imam Malik yang kunyahnya Abu Abdillah, apa itu bid'ah? Imam Malik mengatakan ahlul bid'ah. Maksudku hati-hati terhadap ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Ahlul bid'ah adalah mereka-mereka yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berbicara tentang kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kalamnya Allah azza wa jalla. Berbicara tentang sifat ilmu, berbicara tentang sifat kudrah. Namun mereka terlalu dalam membicarakan hal tersebut. Tidak mau diam sebagaimana diamnya para sahabat dan para tabi'in ketika mereka berbicara tentang sifat Allah azza wa jalla. Terlalu mengobok-ngobok, terlalu memperdalam, ya terlalu memperdebatkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para sahabat, mereka ketika dibacakan firman Allah tentang sifat-sifat Allah, diberitakan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, mereka hanya sebatas mengimani, menetapkan apa adanya. Mereka tidak pernah mendebat atau mengobok-ngobok tentang permasalahan nama dan sifat Allah azza wa jalla. Tidak sebagaimana orang di zaman sekarang. Ahli bid'ah ketika dikatakan Allah memiliki sifat nuzul, Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tidak mau mereka taslim, tunduk dengan akidah ini. Meyakini apa adanya tanpa dibayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Namun mereka mengganggu gugat. Mereka mencoba untuk mengganggu gugat. Mereka mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Padahal kita tahu bumi ini berputar. Setiap waktu pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka apakah Allah itu terus berputar sebagaimana berputarnya bumi ini? Sebagaimana berputarnya waktu? Kalau gitu Allah nggak bisa atau tidak akan lagi naik ke atas arsy. Ini namanya al-mira', ya, al-khusumah. Membantah dalil yang sudah terang benderang di dalam Al-Quran. Tidak mau taslim, tidak mau tunduk patuh, tidak mau sekedar meyakini. Namun mereka mengobok-ngobok akidah tersebut. Membicarakannya terlalu dalam. Alladzina yatakallamuna fi al-fil asma'i was sifat. Kemudian Imam Malik ibn Anas diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Malik ibnu Anas, kata Imam Syafi'i adalah Imam Malik ibn Anas. Idza ja'ahu ba'du ahlil ahwa. Apabila Imam Malik didatangi oleh sebagian ahli bid'ah, Imam Malik mengatakan, amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini. Kata Imam Malik, adapun aku sudah berada di atas petunjuk yang jelas dari Rabbku. Aku sudah berada di atas agama yang jelas. Wa amma anta fasyakun fadhhab ila syakin fakhasimhu. Adapun kau, yaitu ahli bid'ah yang ada di hadapannya, kau adalah orang yang ragu dengan agamamu. Makanya kau mencari orang untuk didebat, untuk diajak berdiskusi. Adapun aku sudah yakin dengan agamamu. Maka kau adalah orang yang ragu.
Orang yang ragu, silahkan pergi kepada orang ragu yang lain. Dan silahkan dia berbantah-bantahan dengannya. Jangan Anda berbantah-bantahan dengan orang yang sudah yakin di atas agamanya, yakin di atas akidahnya. Inilah yang melandasi. Bagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kenapa ahli sunnah wal jamaah tidak mau berdebat, tidak mau berdiskusi, tidak mau mengobok-ngobok masalah agama ini, mengganggu gugat sesuatu yang sudah diyakini kesahihannya dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena ahli sunnah sudah yakin dengan akidahnya. Ahli sunnah sudah yakin dengan agamanya. Tidak perlu didiskusikan. Kemudian diriwayatkan juga masih kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan la tajuzul ijaratu fi syai'in min kutubil ahwa wal bid'ah wat tanjim. Imam Malik pernah mengatakan tidak boleh memperjualbelikan atau sewa menyewa dari sesuatu apapun yang termasuk itu kitab-kitabnya ahli bid'ah. Ya, enggak boleh memperjualbelikan kitab-kitabnya ahli bid'ah. Wa dzakara kutuban. Kemudian Imam Malik menyebutkan beberapa kitab-kitab. Tsumma qala, kemudian Imam Malik melanjutkan wa kutubu ahlil ahwa wal bid'ah inda ashabina hiya kutubu ashabil kalam minal mu'tazilah wa ghairihim wa tufsakhul ijaratu fi dzalik. Kata beliau, kitab-kitab ahli bid'ah di sisi kami itu seperti kitab-kitabnya orang-orang yang jatuh dalam ilmu kalam. Orang-orang mutakallimin, ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Itu salah satu dari kitab-kitabnya ahli bid'ah. Dan jual beli seperti itu, sewa menyewa seperti itu sewa menyewa yang fasakh alias rusak. Ya, sewa menyewa yang sifatnya rusak atau jual beli yang rusak. Ini kalau kita lihat ucapan para ulama-ulama yang mencela orang-orang yang jatuh dalam ilmu kalam, yaitu yang suka berbantah-bantahan dalam agama. Suka mengganggu-gugat kesahihan suatu akidah, suka diganggu-gugat, dipermasalahkan. Ini cirinya ahlul kalam seperti itu. Kemudian para jamaah yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, ucapan-ucapan para ulama yang lain mirip dengan ucapan Imam Malik. Tapi di sini ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Diriwayatkan oleh Al-Hasan Az-Za'farani. Beliau mengatakan qal sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ma nadhartu ahadan fil kalami illa marratan wa ana astaghfirullah min dzalik. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah berdebat dengan seorang pun, kecuali hanya satu saja aku pernah berdebat dengan seorang ahlil kalam. Seorang yang punya pemikiran, ya tadi, filsafat. Alias dia terjatuh dalam ilmu kalam. Aku pernah berdebat sekali dengan seorang yang ahlul kalam. Dan aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tersebut. Artinya Imam Syafi'i menganggap itu perbuatan yang dilarang di dalam agama. Makanya beliau beristighfar kepada Allah azza wa jalla dari perbuatan tersebut. Maka aneh kalau di zaman sekarang orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i justru mereka ini yang paling getol belajar ilmu kalam. Justru paling semangat belajar ilmu kalam. Bahkan akidah mereka adalah akidah mutakallimin. Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah as-salaf. Namun mereka yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i justru akidah mereka adalah akidahnya ahlul kalam. Kemudian juga diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan li an yabtaliyallahul mar'a bima nahallahu anhu khala syirka billah khairun min ayyabtaliyahu bil kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Selama itu bukan kesyirikan, lebih mending daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Lihat, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menempatkan ilmu kalam ini lebih dahsyat daripada maksiat, yaitu mereka yang suka berbantah-bantahan dalam agama. Ini termasuk di antara cabang ilmu kalam. Karena kalam intinya adalah mengobok-ngobok agama, memperdebatkan sesuatu yang sudah clear, sesuatu yang sudah wadih, sesuatu yang sudah jelas di dalam agama, diobok-obok, diganggu-gugat sama ahlul kalam.
Imam Syafi'i menganggap bahwa ahlul kalam, orang yang diuji dengan ilmu kalam, itu lebih dahsyat daripada yang diuji dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, jamaah dimuliakan oleh Allah, terkenal ucapan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ilmu kalam atau orang-orang yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al thumma yutafu bihim bainal asyair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumanku terhadap orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan klompen atau dengan bakia, dengan sandal. Kemudian diarak keliling kampung-kampung, keliling kabilah-kabilah. Seraya dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i tidak membuka ruang toleransi, karena ini masalah usul. Ahlus Sunnah tidak mengenal namanya ilmu kalam. Ya, ini perbedaan yang tidak ditoleransi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Berbeda dengan perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah cabang. Imam Syafi'i memberikan toleransi. Bahkan terkenal ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Dalam masalah cabang, beliau mengatakan pendapatku benar, namun ada kemungkinan salah. Pendapat selainku salah dan ada kemungkinan benar. Ini diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah-masalah cabang yang memang terbuka ijtihad di sana. Ya, kebenaran tidak hanya satu kalau dalam masalah cabang. Kebenaran itu bisa bercabang. Maka ada sebagian dai yang memiliki akidah pluralisme manhaj, yang ingin menggabungkan manhaj-manhaj yang sesat dimasukkan ke dalam ahli sunnah. Sebagaimana ada gembongnya ahli bid'ah, gembongnya pluralisme manhaj yang ada di kota Malang sana. Yang sebagian orang masih mengatakan dia ini seorang salafi, tapi salafi yang moderat katanya. Dia menukil ucapan Imam Syafi'i untuk supaya kita ini toleransi kepada saudara kita yang dia akidahnya Asy'ariyah, kepada saudara kita yang dia sufi, kepada saudara kita yang jamaah tabligh, kepada saudara kita yang ikhwanul muslimin, kepada saudara kita yang hizbut tahrir katanya. Ya, kita harus toleransi karena Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Nah, ini talbis. Memang orang yang mengucapkannya itu iblis. Ya, berusaha untuk mengaburkan ucapan Imam Syafi'i, seakan-akan Imam Syafi'i ini mentolerir bid'ah-bid'ah, mentolerir pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidak. Ya, kalau dalam masalah furu', dalam masalah cabang, iya dipakai ucapan Imam Syafi'i. Ada orang yang berbeda dengan kita dalam masalah seperti misalnya sholat. Ada seorang yang ketika tasyahud, dia tidak menggerakkan jarinya. Ada yang menggerakkan jarinya. Maka bisa Anda terapkan ucapan Imam Syafi'i, pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat dia salah tapi bisa jadi benar. Ini sahih, benar. Ya, ada seseorang yang ketika bangkit atau ketika dia sujud, lebih mendahulukan tangan daripada lutut, daripada dengkul. Sedangkan kita berpendapat sebaliknya. Maka yang seperti ini terapkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat selainku salah, tapi bisa jadi benar. Dan seterusnya. Namun kalau dalam masalah-masalah yang itu merupakan kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman, tidak ada silang pendapat, maka kita katakan kebenaran di situ satu. Al-haqqu fihi wahid, lathnan. Kebenaran itu satu, dan bukan dua, apalagi tiga atau empat. Yang menyelisihinya, fix dia keliru, terjatuh dalam cabang-cabang kebid'ahan. Ya, ini yang harus dipahami karena sebagian orang berusaha untuk mengaburkan Imam Syafi'i, seakan-akan Imam Syafi'i ini mentolerir penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak. Imam Syafi'i termasuk di antara ulama yang tegas dalam masalah penyimpangan, terutama dalam bid'ah ilmu kalam. Nah, kita lanjutkan ucapan para ulama yang lain.
Diriwayatkan dari Ibnul Jauzi, dari Musa ibn Abdullah At-Tarasusi. Dia mengatakan, Sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul, aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tujalisu ahlal kalam. Jangan kalian bermajlis dengan orang-orang yang punya pemikiran mutakallimin atau punya pemikiran filsafat dan yang sejenisnya. Jangan duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka. Wa in dzabbu, meskipun mereka ini anis sunnah, meskipun mereka ini seolah-olah membela sunnah. Ya, meskipun mereka ini seolah-olah membela sunnah, tapi kalau mereka ternyata adalah orang yang kita ketahui berada di atas pemahaman mutakallimin, tinggalkan. Jangan duduk bermajlis dengan orang-orang semacam ini. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau menukil ucapannya Al-Harith As-Sair. Beliau mengatakan, man ahabbal kalam lam yakhruj min qalbihi wala tara sahiba kalamin yuflih. Barang siapa yang sudah cinta dengan ilmu kalam, maka ilmu kalam ini bisa-bisa tidak akan bisa keluar dari hatinya. Kalau sudah cinta dengan ilmu kalam, hampir-hampir ilmu kalam ini susah untuk dia lepaskan. Sebagaimana orang-orang yang pernah terjerat dalam ilmu kalam, seperti Fakhruddin Ar-Razi, menghabiskan usianya untuk belajar ilmu kalam dan di akhirnya dia menyesal. Dan barang siapa yang melihat orang-orang yang belajar ilmu kalam, dia akan mendapati orang-orang semacam ini tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali, alias kerugian. Menghabiskan usia untuk belajar sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu kalam. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah juga menukil ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalam fahdharhu. Kata Imam Ahmad, apabila kau melihat ada seseorang yang mencintai ilmu kalam, maka hati-hatilah dengan orang tersebut. Tapi kita lanjut ke bab yang berikutnya, halaman 238. Aqwalul a'immah fi dhammil kalam. Ini lebih dipertegas lagi, dimasukkan oleh beliau dalam satu bab, yaitu ucapan-ucapan para ulama yang mencela ilmu kalam. Ya, ucapan para ulama yang mencela ilmu kalam. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, "Fahadhi ba'du aqwalil a'immatil arba' rahmatullah alaihim fi dhammil kalami wa fi dhammil jidali wal khusumati fid din kama qarrara al-Imam Ahmad rahimahullah fi hadzal asli alladhi ma'ana fi min usulis sunnah." Kata beliau, inilah sebagian ucapan dari para imam-imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Malik ibn Anas atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Inilah ucapan mereka dalam mencela ilmu kalam. Inilah ucapan mereka yang mencela debat kusir dalam agama, berbantah-bantahan dalam agama, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Ahmad di dalam bab ini. Ya, dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah ini. Wa yanbaghi an yu'lam anna iqamatal hujjah 'alal mukhalifi syai' wal jidala wal mira' wal khusuma syai'un akhar. Hadza manhiyun anhu wa dzaka muraghabun fihi. Harus dibedakan antara menegakkan hujjah dengan berbantah-bantahan. Ini yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika orang berbantah-bantahan dengan ahlil bid'ah, dikiranya dia sedang menegakkan hujjah kepada ahlil bid'ah. Tidak. Namanya menegakkan hujjah adalah hanya sekedar menyampaikan saja. Disampaikan akidah yang sahih. Adapun kalau dia menolak, wa ma alaina illal balagh. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, selesai. Ya, adapun kalau ahlil bid'ah membantah, sudah, kita tidak perlu meladeninya. Berbeda dengan berbantah-bantahan. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian dibantah sama ahlil bid'ah, kemudian kita bantah lagi, kemudian dibantah lagi, kemudian dibantah lagi, dan seterusnya. Ini sudah masuk dalam al-mira' wal khusuma fid din, memperdebatkan sesuatu yang sudah clear, sudah jelas di dalam agama. Ini tidak layak bagi seorang ahlu sunnah. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu,
annahu makanat zandaqatun qat wala kufrun wala syakkun wala bid'atun wala dhalalatun wala hayratun fid din illa minal kalam. Kata beliau, ketahuilah, tidak terjadi kezindikan, tidaklah terjadi kekufuran, tidaklah terjadi keraguan-raguan di dalam agama, tidaklah terjadi kebid'ahan, tidaklah terjadi kesesatan, tidaklah terjadi kebingungan di dalam agama, kecuali penyebabnya adalah dari ilmu kalam. Penyebabnya dari ilmu kalam. Wa ashabil kalam, dan juga dari orang-orang yang menyebarkan ilmu kalam. Wal jidali wal mira' wal khusumah. Dan itu semua juga terjadi dari sisi suka berdebat kusir dalam masalah agama, suka berbantah-bantahan di dalam agama. Akhirnya membuat kita ragu dengan kebenaran agama ini. Ya, membuat kita nggak yakin lagi. Padahal sebelumnya kita yakin dengan akidah. Namun karena seringnya kita mendengar bantahan dari ahlul bid'ah, sering berbantah-bantahan dengan ahlul bid'ah, padahal kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Ya, kita bukan orang yang berkompeten untuk meladeni ahlul bid'ah tersebut. Maka yang terjadi, orang tersebut kita akan ragu dengan kebenaran agama ini. Wal ajab kaifa yajtari'ur rajul 'alal mira' wal khusuma wal jidal wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Dan yang lebih ajaib, bagaimana ada seseorang yang berani, nekat untuk berdebat kusir dalam agama dengan ahlul bid'ah. Sedangkan Allah mengatakan dalam surah Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang berbantah-bantahan dalam ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Itu cirinya orang-orang kafir. Mereka suka mendebat apa yang Allah turunkan. Allah menurunkan sesuatu, didebat. Gak terima, gak mau taslim, gak mau tunduk dengan apa yang Allah turunkan. Ahlul bid'ah, ahlul kalam seperti itu. Allah menurunkan akidah-akidah di dalam firman-Nya atau melalui Nabi SAW. Allah menginformasikan bahwa Dia istiwa alal arsh, bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Didebat sama ahlul bid'ah. Didebat oleh ahlul kalam. Enggak mau tunduk seperti ahlu sunnah. Ahlu sunnah tunduk apa adanya. Allah mengatakan Dia berbicara, ditetapkan apa adanya. Allah mengatakan Dia berada di atas arsy, ditetapkan apa adanya. Tapi kalau ahlul kalam, dibantah itu. Ya, ini buruknya kalam. Fa'alaika bisukut wa taslim. Kata beliau, maka wajib bagimu untuk diam dan tunduk. Ya, menerima apapun yang Allah turunkan dari akidah-akidah, apapun yang disampaikan Nabi SAW dari akidah-akidah, diterima apa adanya. Tidak perlu dibantah. Wa ridha bil athar wa ahlil athar wa alaika bil kaffi was sukut. Yang wajib bagimu adalah engkau ridha dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat-sahabatnya, ridha dengan akidah mereka, dan engkau wajib untuk menahan diri dan diam. Tidak seperti ahlul kalam, al-mutakallimin. Gak bisa menahan diri untuk taslim, gak bisa. Mesti ngumek. Ya, ada akidah apa? Diumek sama mereka. Dibantah sama mereka. Na'udzubillah. Qala rahimahullah, masih kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wal kalamu wal khusumah wal jidalu wal mira' muhdathun yakdahu syakka fil qalb wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah. Kata beliau, ilmu kalam atau berbantah-bantahan di dalam agama, berdebat kusir di dalam agama, itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam agama, bisa menyebabkan keraguan-raguan di dalam hati. Meskipun nanti hasilnya itu benar, tetap meskipun hasilnya benar, tetap itu tercela. Jadi ilmu kalam terkadang dari debatnya, dari diskusinya, dari berbantah-bantahannya, itu menghasilkan konklusi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Benar. Namun tetap kebenaran itu kita tidak menerimanya karena dihasilkan dari ilmu kalam yang bid'ah. Ya, karena kenapa ahlu sunnah ini
tidak mau menerima ilmu, mengambil ilmu dari ahli bid'ah meskipun yang disampaikan benar. Mengapa demikian? Karena memang sejak awal ahli bid'ah berangkat dari pemahaman yang keliru. Sesuatu yang dibangun di atas pemahaman yang keliru, maka keliru kabeh. Semuanya keliru. Meskipun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tetap tidak menerimanya. Ya, ini kaidah jamaah, perlu untuk dipahami. Kullu ma buniya 'alal khata' fahuwa khata'. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang dibangun di atas kesalahan, di atas kekeliruan, pasti hasilnya keliru. Meskipun seakan-akan benar. Ini jangankan dalam masalah agama, dalam masalah-masalah duniawi saja, ada pekerja bangunan yang membangun rumah. Kalau sudah dibangun di atas sesuatu yang keliru, pondasinya keliru, entah miring atau enggak diukur sama dia dan seterusnya, intinya sejak awal keliru, maka apa yang dibangun di atasnya itu pasti keliru juga. Meskipun nampak dari luar benar, meskipun mungkin bisa ditempati, bisa dijadikan rumah, aman dari hujan, aman dari panas, meskipun demikian, tetap bangunan itu kita katakan bangunan yang salah. Ya, sama dalam masalah agama gitu. Orang yang melandasi pemikirannya, akidahnya dengan kebid'ahan, dengan penyimpangan, maka apapun hasil yang keluar darinya itu salah. Kalau masih susah saja, mungkin ada sebagian orang yang menganggap, kok bisa Ustadz? Kan ucapannya, hasilnya masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok salah? Maka ibarat seperti kita dulu ketika kita masih sekolah, kita melewati pelajaran matematika katakanlah. Ketika pelajaran matematika, tatkala ujian dahulu kita diperintahkan, diharuskan untuk menghitung sesuatu, entah perkalian atau pembagian dan yang lainnya, kita harus menyertakan cara menghitungnya sampai pada hasilnya. Wajib bagi kita untuk menyertakan caranya. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk hasilnya, nggak boleh. Seperti misalnya 50 dikali 10. Itu nggak boleh langsung kita tulis hasilnya tanpa kita perlihatkan caranya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana, disalahkan sama gurunya. Saya rasa seluruh Indonesia kayak gitu guru-guru matematika itu. Nggak boleh ngitung pakai kalkulator itu. Dan dulu pernah kita alami waktu kita SD, kita nggak tahu ada aturan seperti itu. Taunya kita pokoknya yang penting benar. Sehingga ketika ujian, ya ada 10 soal perkalian atau pembagian, kita langsung pakai kalkulator. Langsung hasilnya. Cepat, nggak sampai 5 menit selesai. Adapun teman-teman yang nggak bawa kalkulator, kayak di tak EC. Lama dia ngerjainnya, karena harus ngerjakan secara manual. Ternyata keesokan harinya saya dapat nilai 0. Nggak dikasih nilai sama sekali sama gurunya. Kemudian saya protes. Loh Pak, ini kan jawabannya benar. Kenapa kok disalahkan? Apa kata gurunya? Beliau mengatakan, iya kamu itu ngitung seperti ini tuh caranya itu pakai cara apa? Saya jawab, pakai kalkulator. Salah, kita nggak menerima pakai kalkulator. Kita di sini ngajarkan hitung secara manual. Kalau pakai kalkulator nggak usah sekolah sudah. Semua orang bisa. Ini kita mengajarkan ya cara yang manual. Lihat, jawabannya benar, namun tetap disalahkan. Kenapa? Karena dibangun di atas sesuatu yang salah. Sejak awal sudah salah, maka sampai berikutnya, apa yang terjadi berikutnya, itu pasti salah semuanya. Ya, inilah kenapa sekali lagi Ahlus Sunnah tidak mau mengambil ilmu dari orang yang berada di atas pemikiran yang bid'ah, pemahaman yang bid'ah. Meskipun ucapannya, hasilnya, konklusinya, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap kita tidak mau mengambil ilmu darinya. Ini hal yang harus kita pahami bersama, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mereka yang hanya mengambil harumnya sunnah. Ya, seperti lebah yang hanya mengambil yang baik. Ya, lebah itu tidak pernah kita dapati dia mencelok di tempat sampah, ngambil yang baik dan buang yang buruk, itu nggak ada. Itu lalat itu. Laler. Yang di tempat sampah, ambil baiknya, buang buruknya.
Nah, itu dai-dai yang ngomong seperti itu lalar gitu, lalat. Kalau ahlu sunnah enggak, ya seperti lebah hanya mengambil dari yang baik, hanya mengambil di tempat yang baik, tidak mengambil di tempat-tempat kotor. Dan ahlul bid'ah itu kotor. Berkata lagi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa idza ja'aka yunadhiruka fahdharhu. Apabila datang kepadamu seseorang yang ingin mendebatmu, maka hati-hatilah, waspadalah dengan orang tersebut. Fa inna fil munadharati al-mira' wal jidal wal mughalaba wal khusuma wal ghadab wa qad nuhita an hadza jiddan. Karena sungguh dalam perdebatan, dalam debat kusir, itu adalah sesuatu yang Anda dilarang dan dengan pelarangan yang sangat tegas sekali. Tidak boleh seorang muslim berdebat, berbantah-bantahan dalam masalah agama. Yakhrujani jami'an min tariqil haq. Dua-duanya, baik yang berdebat dan lawan debatnya, dua-duanya itu keluar dari jalan yang hak. Ya, keluar dari jalan yang benar. Walam yablughna an ahadin min fuqahaina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Dan tidak pernah kita dapati dari para ulama-ulama kami, tidak pernah kita dapati mereka ini adalah tukang debat. Ya, tukang diskusi. Ya, sukanya datang ke ahlul bid'ah di debat. Atau kalau orang-orang zaman sekarang masuk ke grup-grupnya ahlul bid'ah di debat mereka. Babak belur di sana. Nggak bisa membantah syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah, mau nggak mau ikut kepada pemahaman mereka. Naudzubillah. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebagian riwayat-riwayat yang mirip dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang celaan para ulama terhadap ilmu kalam. Selesai sudah pembahasan tentang celaan para ulama terhadap ilmu kalam. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sisi kami adalah athar. Secara bahasa athar artinya adalah peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa sunnahnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi kata Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan, ai aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu. Yang dimaksud di sini adalah ucapan beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau dan takrir, persetujuan beliau. Ai ma uthira anhu sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-haditsnya, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau atau takrir beliau. Kemudian kata beliau, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Ini kalau Anda ulang lagi, nggak tahu episode keberapa, kita pernah menjelaskan tentang sunnah menafsirkan Al-Quran. Ya, sunnah itu fungsinya menafsirkan Al-Quran. Cuman di sini kita sebutkan secara ringkas. Kalau ingin lebih jelasnya, pernah kita sampaikan di pertemuan awal-awal kitab Usulus Sunnah tentang fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang kalau masih ingat, kita masih membantah orang-orang Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Nah, ini dipertegas sama beliau. Wahiyya dalailul Qur'an. Ya, as-sunnah itu adalah yang menunjukkan Al-Quran. Apa maksudnya? Tufassirul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tuwaddihuhu, memperjelas ayat-ayat Al-Quran. Fatubayyinu mujmalah. Al-Quran menerangkan apa yang masih mujmal, apa yang masih global. Wa tuqayyidu al-mutlaq. Sunnah itu mengikat yang masih mutlak, mengikat yang masih berceceran. Wa tukhassisul am,
mengkhususkan apa yang masih umum dari ayat-ayat Al-Quran. Wa tuwaddihul mushkil, dan menjelaskan Al-Quran, Sunnah itu menjelaskan apa yang ayat-ayat Al-Quran yang masih bermasalah, artinya yang masih multitafsir. Wa tubayyinul mujmal, menjelaskan yang masih global, minas shalah waz zakah wal hajj wa ghairiha. Al-Quran memerintahkan aqimus shalah, tapi di dalam Al-Quran tidak diperinci apa salat itu, waktunya kapan, ya, kemudian gerakannya bagaimana, kemudian bacaan-bacaan dalam salat itu apa, tidak dijelaskan. Nah, itu datang di dalam hadis Nabi SAW. Maka dusta kalau kemarin ada tokoh liberal yang mengatakan bahwa tidak ada perintah salat 5 waktu di dalam Al-Quran, ini kizib. Ya, ini talbis. Ada perintah untuk melaksanakan salat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tadi, hadis itu menafsirkan Al-Quran. Maka otomatis hadis masuk di dalam Al-Quran. Karena hadis fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Ya, maka ada perintah salat di dalam Al-Quran. Ada perintah salat 5 waktu di dalam Al-Quran, yaitu aqimus shalah, yang ditafsirkan, dijelaskan, diperinci dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya dalailul Qur'an ay tadullu alaihi. Ya, Al-Quran itu adalah, atau as-sunnah itu adalah sesuatu yang dengannya Al-Quran itu ditunjukkan, diarahkan. Karena kalau tanpa sunnah, orang akan mengarahkan Al-Quran kepada makna-makna yang batil, makna-makna yang sesat. Ya, sebagaimana kebiasaannya ahli bid'ah suka mencomot ayat-ayat Al-Quran, kemudian diarahkan kepada pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Wad dalilu ala ma qala al-imam rahimahullah qauluhu ta'ala. Dalil, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ayat yang tadi kita baca dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran litubayyina linnas, untuk kau jelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Maka tugas Nabi SAW untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Berkata Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Qur'an. Kata beliau, Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Ini nampak ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Al-Quran tanpa sunnah itu masih umum, masih global. Maka Al-Quran butuh dengan as-sunnah. Mustahil seseorang itu bisa memahami Al-Quran dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti harus melalui dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan sunnah ini diikat dengan praktek dan pemahaman para salafus soleh. Inilah metode ahlu sunnah wal jamaah. Tidak hanya mengambil Al-Quran, tapi juga mengambil sunnah. Tidak hanya mengambil Al-Quran dan sunnah, namun Al-Quran dan sunnah ini dipahami, ya, diikat, diframe dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan bahas bab yang beliau berikan judul Laisa fis sunnati qiyas. Ya, tidak ada qiyas di dalam sunnah. Ya, apa maksudnya? Insyaallah ini akan kita perjelas pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita lihat penjelasannya Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan cukup panjang di sini. Namun insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ringkas. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-imanu bil qadar. Ya, kita bahas tentang iman terhadap takdir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.